aku nggak punya utang lagi seumur hidup aku setelah aku ngamalin doa itu. Karena doa itu mengajarkan Nabi kayak kehilangan dari sifat was-was, sifat merasa tertekan. Itu kan tekanan. Ya, Overthinking kan hadir dari tekanan. Nah itulah makanya pentingnya belajar ilmu agama, karena setan tuh paling nggak bisa bisikin orang alim dia, orang yang ahli ilmu nggak bisa dia. Kalau ahli ibadah masih bisa dia gocek istilahnya, tapi kalau orang ahli ilmu nggak bisa dia. Orang selingkuh, pertama kali selingkuh pasti deg-degan. Orang hatinya pasti kalau orang selingkuh tuh deg-degan, takut ketahuan gitu kan segala macem. Lama-lama udah sering keselingkuh, profesional dia. Jadi sama setan tuh cuma dibisikin doang, caranya begini. Lama-lama ya udah nggak usah diajar, nggak usah dibisikin lagi. Dia yang udah jadi setannya gitu. Berarti simpelnya dosa itu berarti sesuatu yang kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan sambil deg-degan. Salat itu sehat buat diri kita sendiri, melatih kedisiplinan, memberikan ketenangan hati, dan itu garansi dari Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Itu janji Allah loh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang udah lama kita ajak Suara Berkelas akhirnya datang. Ada Ustadz Jojo Ali Yusuf. Halo Bang Bila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan sederhana, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu familiar dengan Ustadznya. Iya. Siapa Jojo Ali Yusuf dengan bahasa yang mudah dipahami? Oke. Kalau di KTP nama asli saya Joshua Sweet. Joshua Sweet? Ya. Cuma orang-orang kalau teman-teman kecil saya itu pasti manggilnya Jojo pasti. Oh. Itu ada bahasa, ya pokoknya akrab-akrab manggil saya itu pasti Jojo kecil. Orang tua juga manggilnya taunya kan Jojo. Saya punya nama Islam namanya Muhammad Ali Yusuf. Jadi saya kasih nama saya itu Jojo Ali Yusuf. Gitu. Karena itu supaya namanya familiar aja di pertemanan gitu. Di sosial media nama saya Jojo Ali Yusuf gitu. Jadi kayak ya itu nama gaulnya aja lah. Iya. Jojo Ali Yusuf itu. Dilihat dari nama Jojo, nama panggilan saya dari kecil, sama Ali Yusuf tuh nama Islam saya gitu. Transisi apa nih yang bikin Joshua Sweet tadi jadi Jojo Ali Yusuf gitu? Apa bedanya? Siapa tahu kan ganti nama juga ganti karakter dan cara Iya pandang. betul. Itu berpengaruh banget ya. Makanya kalau dalam Islam tuh apa namanya? Nama tuh adalah sebuah doa tuh bener. Bahkan kan dulu kan orang-orang dulu tuh kalau misalnya anak kecil sakit-sakitan mulu kan. Iya. Dan saya dulu kecil begitu tuh. Orang tua saya tuh percaya hal yang kayak gitu. Dulu saya tuh sakit-sakitan mulu apa kalau nggak salah sampai diganti nama apa gimana gitu. Atau yang terkenal Pak Jokowi gitu kan. Iya kan? Ceritanya namanya diganti. Jadi emang kepercayaan generasi boomer ya gitu ya. Iya. Kayaknya kalau misalkan anak nih sakit-sakitan segala macam, namanya keberatan kali gitu kan biasanya. Makanya diganti namanya gitu. Kalau nama panggilan saya Jojo ya, nama Islam saya Muhammad Ali Yusuf, jadi panggilnya Jojo Ali Yusuf aja gitu. Jadi transformasinya lumayan tuh. Gak tahu ya, itu mungkin secara spiritualitas atau cara pandang. Berarti kayak, wah ini gue punya nama baru nih. Berarti ada beban baru dong, atau ada pegangan baru sehingga mungkin sakitnya hilang. Padahal itu bukan nggak ada scientific researchnya gitu yang bilang kalau ganti nama ganti perubahan. Jadi kayak ini aja sebenarnya kayak menstigma diri sendiri aja Mas. Jadi kayak ini loh kehidupan gue yang baru gitu. Sama kan kayak misalkan hampir setiap agama tuh kan ada kayak misalkan di Kristen tuh orang dibaptis gitu. Itu kan seperti satu momen perubahan dalam kehidupan dia gitu. Mungkin kalau di Hindu apa tuh yang ini air tuh? Ya kan? Satu namanya tapi itu kayak gitu hampir di setiap ini agama tuh kayak seperti sebuah perjalanan spiritual dalam kehidupan aja. Dan untuk saya pribadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan sangat merubah kehidupan saya gitu, dari kehidupan yang menurut saya nggak baik jadi jauh lebih baik aja kehidupan saya gitu. Oke. Mungkin sering orang tanyain hal ini di podcast lain, tapi kalau aku boleh deep dive, tadi kan ada perubahan, which is setiap agama tuh kayak ada momen dimana orang tua harus berubah gitu. Nah, momen yang paling diingat deh, yang dimana seorang Jojo ini berpikir bahwa oke, ini perubahan besar di hidupku. Ini aku lepas semua versi Jojo yang lama, Jojo Sweet tadi, sekarang Jojo Ali Yusuf itu. Kan saya pernah urusan sama hukum, pernah masuk penjara lama tuh 5 tahun saya pernah dihukum. Nah dari situ di penjara itu banyak mengajarkan saya tentang ilmu kehidupan lah. Ya namanya kita dari kecil hidup di kota ya apa-apa tuh ada gitu kan.
Dari kecil kerjaannya main konsol game di rumah, mulai dari Nintendo, Sega, PlayStation ya kan. Ya jelajahin ubin-ubin mall di Jakarta gitulah. Terus main sana sini gitu kan. Jadi kayak ngerasa bahwa kehidupan tuh belum paham banget tentang kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, pas di usia 22 tahun tuh saya mulai belajar tentang kehidupan tuh seperti apa, belajar dari nol tentang kehidupan oh begini, dan saya mengalami banyak perubahan banget dalam hidup sampai orang tua saya juga agak kaget lah ngeliat perubahan hidup saya gitu. Spesifik contoh deh perubahan yang tadi bikin orang tua tuh kaget banget itu. Apakah perubahannya justru ke arah positif banget atau pelan-pelan kelihatan? Kayak positif yang pertama agama saya berubah, keyakinan saya. Ya. Terus yang kedua itu yang berubah tuh kayak saya jadi punya sifat kasih sayang lah sama orang tua gitu. Saya kan tinggal di keluarga saya tuh agak metal tuh Bang Bilal. Jadi kayak adik saya sama nyokap saya tuh manggilnya lo gue. Agak metal emang. Kayak di barat gitu ya? Iya kayak di barat aja gitu, lo gue aja gitu kayak. Terus tiba-tiba pas saya banyak belajar tentang Islam dalam penjara itu ya berubah aja gitu. Saya pulang-pulang cium pipi orang tua saya gitu. Satu budaya yang nggak pernah diajarin sama orang tua saya gitu. Jadi kayak jadi ada perubahan yang luar biasa banget ngelihatnya gitu. Jadi orang tua tuh kayak wah nggak apa-apa deh. Ternyata dia setelah masuk penjara pulang jadi jauh lebih baik, kok sama adik-adiknya baik. Dulu saya sama adik saya memasa bodoh mau kehidupan adik saya. Setelah saya pulang tuh kalau setiap adik saya ulang tahun saya belikan jam tangan, saya kasih hadiah. Karena Islam ngajarin tentang itu kasih sayang sama manusia kan. Kalau dulu saya nggak tahu tuh tentang gitu. Jadi hidup apa yang nyenengin bagi saya jalanin, nggak nyenengin ya saya tinggalin gitu prinsip hidupnya. Jadi mau kehidupan prinsipnya apa, nyenengin gak nih yang mau dijalanin, mau jenisnya apapun sampai mungkin yang bermasalah dengan hukum seperti narkoba, kalau nyenengin ayo kita jalanin ya kan. Kalau sesuatu yang nggak nyenangin walaupun kelihatan mendamaikan seperti agama nggak nyenengin ya ngapain, tinggalin aja gitu prinsip itu. Tapi setelah pulang dari situ ngerasain banyak banget tuh perubahan tuh luar biasa banget lah. Penjara tuh ngajarin banyak pendidikan buat saya lah. Karena kan saya ketemu sama orang banyak banget mas. Itu kapasitas hunian di tempat kita itu harusnya 900 orang. Harusnya tuh. Di rutan kita itu harusnya 900 orang. Tapi kita diisi dengan kurang lebih pernah sampai 3.600. Jadi tuh sesek orang. Jadi saya ngelihat manusia tuh setiap hari. Macem-macem orang, saya ngobrol sama orang. Macem-macem latar belakang orang tuh seperti apa. Saya ngobrol mulai dari pejabat, artis tuh kan ada saya ketemu semua, sampai ya tukang copet, terus maling mobil, maling motor, semuanya saya belajar lah tentang kehidupan di dalam situ gitu. Tapi aku nggak tahu konteksnya yang terjadi di sana ya. Mungkin bisa aku nebak berarti di tengah lingkungan yang memang sangat desperate tadi, di mata orang kan kayak wah ini sebuah ujian kali ya. Rata-rata orang kan pasti punya perasaan kayak mementingkan dirinya sendiri, apapun dilakukan yang penting dia hidupnya aman dan kalau bisa keluar secepatnya dari sana kan. Otomatis daya berpikirnya atau otaknya kayak low secara kognitif itu low, which is bisa aja nyerang satu sama lain, jatuhin satu sama lain gitu ya. Nggak seperti itu berarti kondisinya pada waktu itu, karena keluar dari sana justru usaha Jojo lebih wise gitu. Apa yang terjadi? Karena saya di dalam tuh benar-benar fokus belajar tentang agama sih, memperdalami agama Islam. Ternyata agama Islam yang dulu stigma saya tuh kok Islam tuh kayaknya tuh teroris, Islam itu ngajarin kekerasan, Islam tuh kayaknya demen banget komentarin kehidupan orang, kesenangan orang lain. Ternyata tuh berubah berbalik. Ternyata setelah saya belajarin kitab sucinya, saya belajarin kitab-kitabnya para ulama tuh jadi paham, oh ternyata tuh Islam seindah itu, sangat menghargai manusia, toleransinya seperti apa, bahkan berkasih sayang kepada nggak cuma kepada sesama manusia gitu, nggak sesama muslim sama manusia, bahkan kepada makhluk hidup pun gitu. Bahkan kayak dengar-dengar tuh kan kayak kisah-kisah ada orang yang masuk surga walaupun dia mohon maaf pekerjaan seorang PSK gitu kan, dia masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing dari sepatunya dia yang dia sampai rela turun ke sumur yang anjingnya sedang kehausan. Itu bisa masuk surga. Dan di dalam Islam pun saya diceritakan ada orang yang siang harinya berpuasa, malamnya sholat malam, tapi dia masuk neraka gara-gara cuma
apa namanya, ngurung kucing sehingga kucingnya tuh mati nggak dikasih makan. Jadi kayak begitu, oh sepengaruh itu ya ternyata Islam ngajarin kebaikan tuh gak cuma kepada sama muslim, gak cuma kepada sama manusia, sampai ke makhluk hidup pun diajarkan gitu. Jadi sejak saat itulah saya mulai banyak belajar gimana cara toleransi sama orang, cara apa namanya, berhubungan baik dengan sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, pokoknya seluruh makhluk hidup ciptaan Allah itulah. Karena kan diajarin tuh kan kalau di dalam Islam, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kan begitu kan simpelnya. Jadi kalau kita sayang sama segala sesuatu yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu gitu. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Berarti ketika mengenal Islam, simpelnya yang tadinya seorang Jojo ini biasa aja terhadap kasih sayang, jadi makin kasih dan sayang kepada siapapun gitu ya. Iya betul, itu luar biasa banget karena kan saya di dalam belajar tentang akhlaknya para nabi itu seperti apa. Seperti saya kasih aja contoh satu ya, Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau di Kristen kan versinya Kristen itu Jesus Christ ya kan. Ya. Tapi kalau dalam versinya Islam kan Nabi Isa putra Maryam. Pernah dalam satu perjalanan Nabi Isa melihat bangkai seekor anjing. Anjing itu kan kalau dalam Islam itu kan binatang yang najis mughalazoh. Ya. Binatang yang dijadikan ujian sama Allah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan anjing gitu kan. Tapi kan seekor anjing ini binatang dijadikan ujian. Bahkan ada ulama Islam yang menulis kebaikan atau sifat-sifat kebaikan pada seekor anjing dibandingkan manusia. Kayak misalkan sifat yang kalau pemajikannya itu baik sama dia, dia malah lebih baik, siap mengorbankan. Itu kayak ulama itu menyindir manusia. Kok manusia tuh kadang udah dikasih kehidupan, dikasih nafas, dikasih kehidupan sama Tuhan, kok diingkar sama Tuhannya. Padahal seekor anjing aja dia tahu dia harus berbuat baik kepada siapa yang telah berbuat baik kepada seumur sepanjang kehidupan dia gitu. Jadi ngelihat dan bangkainya itu udah busuk banget. Bangkainya tuh busuk, udah ada belatungnya segala macem. Terus setiap orang yang di jalan sama Nabi Isa ditanyain sama Nabi Isa, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Ini sangat menjijikan, wahai Nabi Allah Isa. Yang lain bilang, apa yang kita harus lihat dari binatang seekor anjing yang ada belatung seperti ini segala macam. Nabi Isa cuma ngomong apa? Wah, indahnya giginya putih bersih katanya gitu. Jadi Nabi Isa ngajarin seburuk-buruknya seekor anjing bangkai yang ada belatung pun, Nabi Isa memandang kepada satu kebaikan, giginya putih bersih. Jadi artinya kehidupan orang lain, seburuk-buruknya kehidupan orang lain, itu pasti ada kebaikannya dan Nabi Isa ngajarin. Yes. Cara ngelihatnya tuh begitu. Tapi kalau orang yang belum paham ngelihatnya, ya apaan nih cuma bangkai, apa mau dijual juga, orang juga manusia juga jijik gitu kan. Ada belatungnya lagi. Tapi kalau Nabi Isa ngelihat, subhanallah, ini giginya bagus, putih, bersih. Jadi artinya melihat objek segala sesuatu pun orang Islam harusnya apa? Ngelihat kebaikannya. Atau meskipun dia itu cuma seekor hewan, apalagi ngelihat sesama manusia. Yeah. Seburuk-buruknya manusia kita ada framing, misalkan ada seorang public figure, wah ini dia selingkuh nih, dia selingkuh sana sini, dia orang kerjaan ke klub malam.
Coba kita ngeliat kebaikannya dia apa. Oh, dia ternyata ramah sama orang. Dia itu apa? Beda. Berarti dari situ segala sesuatu yang ada visual dalam kehidupan manusia itu sebenarnya tergantung inputnya manusia itu sendiri, bukan outputnya. Output itu cuma dijadikan objek buat buat ujian aja. Ya. Ya kan? Misalkan Bang Bilal ngina saya. Wah, Bang Jojo dasar kau, wah, nggak ganteng kau segala macem. Kalau input saya ya bagus nih, istilahnya prosesor saya bagus, saya bilang, oh iya ya saya berarti nggak ganteng, so ya saya harus jadi manusia berarti harus lebih banyak tahu diri ya. Harusnya gitu. Tapi kalau orang inputnya jelek, prosesornya jelek, dia bilang, lu jangan ngina-ngina orang, lu kayak ganteng aja lu. Ya Iya, kan? benar-benar Pasti setuju, begitu ya. Bang. Tapi kalau inputnya baik dia, prosesornya baik. Iya ya. Terima kasih banget ada orang ngingetin saya. Berarti saya harus tahu diri, jangan jadi orang yang NPD, jangan jadi orang yang merasa saya tuh terlalu percaya diri, ingat sadar diri aja. Simple kan? Benar. Gak ada masalah. Coba kalau kita jadikan ini pertikaian jadi repot. Saya bikin story. Ada ya seorang host di podcast tuh nyindir saya nggak ganteng gitu-gitu, kan jadi ribet. Ya. Kehidupan saya nggak bisa mikirin apa yang harus saya lakukan lagi ke depannya. Kayak gitu aja sebenarnya. Wow, itu bagus banget karena tadi pagi saya baru mikirin hal itu. Karena saya naik Grab tadi pagi, naik taksi umum. Naik taksi, terus supirnya kayak tiba-tiba marah-marah sendiri gitu. Saya sedang lagi fokus kan, lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba saya mikir, oke, ini kalau saya ikut dia, ini hari saya sampai jam 11 atau nanti podcast sama Sojo itu bisa rusak juga nih. Jadi saya perbaiki cara saya respon, ya udah saya pakai saya terus saya kerjain yang lain. Oke, pas nyampe ke satu tempat, oke, akhirnya bisa. Kalau diulang-ulang terus kan terlatih gitu. Jadi prosesor kita juga makin baik kan. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, para nabi itu punya ilmu kayak begitu. Kayak simpelnya nih, saya sering banget. Kayak kita pernah gak sih mikirin kadang-kadang segala sesuatu yang gak nyenengin kita tuh kita main komplain aja. Simpelnya, kita lagi makan di restoran. Saya pernah nih kejadian kayak gini. Tiba-tiba ada kaki kecoa. Itu kan kemungkinan yang ya bisa terjadi juga kalau kita restoran apa ini? Saya tuntut kamu ya, gitu segala macam. Coba kalau gini, kita panggil, Mas. Mohon maaf, ada kaki kecoanya bisa diganti nggak? Oh iya Pak, maaf Pak, minta. Kan kita nggak tahu dia lagi ngejalanin hari yang buruk, ya kan? Kalau seandainya kita komplain segala macam, ternyata dia jadi dipecat. Atau restoran itu kan nggak mungkin ada restoran yang mau sengaja masukkan kaki kecoa gitu loh ke dalam itu kan. Kenapa nggak kita bilang, oh tolong diganti aja ya Mas. Kita bisikin dia pelan-pelan tanpa orang lain tahu. Hati kita jadi bersih, nggak kotor. Dan dia bisa menyelamatkan kehidupan orang juga. Sama kayak kemarin, persis banget saya baru ganti bumper depan mobil. Dia salah pasang. Terus saya bilang, Mas, saya WA kan akhirnya, Pak bagaimana Pak iniannya Pak, bengkel dealer resmi nih. Mas mohon maaf ini salah pasang, kok beda yang ini. Bapak mohon maaf banget sekali. Akhirnya asisten saya bawa mobilnya. Pas bawa mobilnya bilang, Pak udah Pak sama saya aja Pak, jangan dibilang ya Pak ya nanti saya dimarahin. Ya udah selesai. Kita selesain aja secara personal, dia manusia juga. Ya kan? Dia manusia juga, kalau dia berbuat salah. Kita berharap suatu saat kita pasti akan ngadepin yang kayak begitu. Kalau istilah anak sekarang lagi shit happen aja. Iya benar-benar. Kan? Iya kadang-kadang kalau lagi nggak oke gitu kok orang kayak ngerasa ya apes banget gue segala macem. Mudah-mudahan ada orang yang bisa mengerti sebagaimana kita mengerti tentang kehidupan orang lain. Kan simpelnya begitu Mas. Ya. Dan inilah keindahan dari adanya podcast kan. Siapa tahu orang-orang yang nggak pernah dapetin konsep cara berpikir seperti ini itu bisa dapet kayak siapa tahu hari mereka tuh lebih baik. Gak cuma hari mereka, hari yang mereka hadapi, orang-orang yang mereka hadapi juga lebih baik kan. Bener. Apalagi hidup di Jakarta ya. Iya, wah. Orang main klakson, nabrak nih spakbor belakang aja orang naik motor nempel aja itu orang tuh bisa kelahi, bisa debat panjang segala macem. Kita tuh saya tuh udah di level yang kayak misal kadang-kadang bawa kendaraan segala macem, tiba-tiba ada orang nabrak, ya udah, saya bilang jalan aja. Ya udah, mau gimana, mau diapa, mau diperpanjang, mau diapa, ya udah, selesain aja gitu kan, selesai. Jadi nggak usah memperumit tentang keadaan kehidupan kita gitu, segala sesuatu tuh perkara dipermasalahin. Guru saya nih, saya pernah berguru di pondok pesantren, kiai saya pernah ngajarin.
ada seorang ulama katanya. Ada seorang ulama, dia melihat ulama ini lagi lewat orang lagi main bola. Ulama nih dengan pakai jubah segala macam. Tiba-tiba bolanya itu kena ke kepalanya ulama. Bayangin tuh orang yang main bola aja tuh perasaannya gimana kan. Takut dia minta maaf. Nggak apa-apa, kata ulama ini nggak apa-apa. Dia langsung bilang apa? Ya Allah, saya ada bikin dosa apa ya? Itu bola kan harusnya bisa kena ke berapa orang, kenapa ke kepala saya? Pasti engkau sedang menegur saya, ini akan dosa saya. Selesai. Ya. Tanpa bikin drama-drama, ribet-ribet, perselisihan, udah selesai. Begitu. Hati juga bersih, selamat kan? Bis- Simple gitu Bang Bil. Biasanya orang emang mengontrol atau memanfaatkan dia punya power dengan memperbesar masalah, memperkeruh masalah gitu. Sehingga dia ngerasa bahwa oke, karena aku seseorang, dia kamu harus menghargaiku, menghormatiku gitu ya. Teman saya di pesantren tuh ngasih nasihat yang ini aja, yang luar biasa gitu. Teman saya di pesantren itu dia bilang, pokoknya kita dalam kehidupan dunia ini katanya, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Udah tuh, prinsip hidup tuh. Ada masalah besar, kecilin masalahnya. Masalah kecil, ya anggap nggak ada, udah. Kalau hidup kayak begitu, tenang. Ternyata pas setelah saya jalani masalah besar kayak gini, ya udah dikecilin aja, biasa aja. Iya tetap kita harus selesaikan, ya udah. Ya, bukan lari tapi Dengan tenang, selesaikan. iya selesaikan, ya udah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, intinya kita pasti tahu, sama-sama tahu, ada tanggal kadaluarsanya. Itu aja intinya. Ya, Ada tanggal kadaluarsanya pasti. kesehatan, hidup kita pasti ada expired date next ya. Lah, Nabi Zakaria di surat Ali Imran, istrinya 80 tahun nggak punya anak, bayangin. Punya anak di umur 80 tahun, bayangin tuh. Ya kan? Apa ngeluh setiap hari? Enggak, ini mau enjoy aja. Kita mikir begini, kok saya nggak dikasih anak ya? Berarti Allah tuh pengen saya dapat kehidupan yang lebih tenang sama pasangan saya, lebih romantis. Sangka baik aja. Selesai begitu. Coba kalau dipikir-pikir, setiap bulan ada yang saya pernah ketemu, ada salah satu follower saya itu cerita. Saya bilangnya the man without problem. Saya dilihat dari wajahnya, soalnya dia senyum mulu. Iya. Setiap ketemu saya tuh senyum gitu. Mas, lu kayak orang gak punya masalah ya, bilang Iya. gitu. Gue panggil lo boleh nih, the man without problem. Saya bilang gitu. Dia bilang, Ustaz, gue gimana nggak mau nih, setiap bulan dia sudah kalau nggak salah 10 apa 13 tahun itu belum dikaruniai keturunan. Dan istrinya itu tiap bulan tuh beli test pack. Setiap bulan. Tiap bulan beli test pack. Ketika istrinya test pack itu lihat hasilnya negatif, nangis, sedih, sampai suaminya tuh sampai akhirnya dia udah daftar masalah ini gitu. Tapi yang dia bingung, istrinya tuh sampai puluh tahun itu belum berhenti dari kayak gitu. Harapannya tuh masih, ayo dong, hamil dong gitu, sampai nangis. Dan dia bilang kan, tiap bulan Ustaz, gue harus ngadepin situasi kayak gitu yang istri gue nangis sambil megang test pack katanya. Dan gue harus nenangin katanya. Maka lu lihat gue gini, gue ketawa-tawa gini, ya udah gue bawa enjoy aja hidup. Gue bilang emang harus begitu. Yang bener nih hidup kayak lo begini, nggak usah dibawa masalah, udah dibawa enjoy aja. Sangka baik bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehidupan kayak gini, ini yang paling terbaik buat kita. Jadi kalau kita merasa gitu, nggak pusing hidup, ya kan? Nggak ngikut standar orang lain. Ya. Harus begitu, emang hidup harus gitu, harus punya anak, Ya. ya kan? Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya udah sabar aja. Kalau Allah tahu itu punya keturunan baik buat kita, Allah pasti kasih. Ya. Kan karena ada orang tua yang dikasih anak, justru anaknya memberikan ujian buat kehidupan orang tua itu. Ya kan? Ya. Ya. Ada anaknya terus-terusan dikasih ujian, memberikan ujian kepada orang tuanya sampai orang tuanya sakit-sakitan. Ya. Bahkan dulu ada, kalau Bang Bilal masih ingat, ada film namanya Bingkisan untuk Presiden. Gak tau. Ada tuh dulu yang main tuh kalau nggak salah Bucek Dep. Jadi itu cerita tentang maraknya narkoba di tahun 90-an, terutama narkoba putahu suntik. Itu diambil dari kisah nyata yang dimana ada orang tua yang dia lagi di oksigen, ya, lagi diuap oksigen. Itu kan kalau orang dulu narkoba putahu tuh kan parah kalau udah sakau Mas, kalau udah ininya tuh sampai jual-jual barang. Ya. Diambil Mas, dicopotin tabung oksigennya, dijual. Ayahnya siapa yang meninggal. Itu diambil dari kisah nyata. Itulah yang saya bilang,
anaknya memberikan ujian buat orang tuanya. Jadi terkadang Allah tuh nggak kasih kita sesuatu yang kita pinta segala macam karena Allah tahu nanti kamu kalau dikasih ini nanti kamu bahaya. Sama kayak ada orang, tolong saya minta kaya, saya pengen jadi minta kaya. Allah tahu kamu kalau jadi orang kaya nanti kamu sombong, zolim sama orang, ya kan? Nanti kamu berbuat curang sama orang karena kekayaan kamu. Kalau Allah tahu kita ini dikasih kekayaan jadi makin bersyukur, ya Allah senang, Allah pasti kasih. Ya, saya setuju. Segala hal di dunia ini tuh ada alasannya gitu. Makanya ada orang yang diberi ketenaran, justru dia memberi keberkahan bagi banyak orang ya. Benar. Ada orang yang nggak dikasih kaya atau nggak dikasih tenar, karena pastinya dia akan menjadi lebih banyak orang gitu. Dan kalau ada sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita doakan nggak terkabul, mungkin emang ada waktunya tersendiri. Mungkin Allah mau tuh kita siap dulu mentalnya, baru ntar dikasih gitu ya. Betul Bang William, betul banget. Gimana kalau orang-orang tadi yang mendengar obrolan kita, tadi kan Ustadz bilang kayak berprasangka baik terus gitu ya. Tapi orang-orang di sini tuh susah Ustadz, karena mereka overthinking terus gitu. Setiap malam nggak bisa tidur, apalagi anak 20-an kayak masa depanku seperti apa gitu. Aku nggak punya apa-apa sekarang ya. Kalau aku balik ke fase dulu Ustadz pernah masuk penjara, terus pastinya ada fase-fase semua, aduh masa depanku seperti apa ya. Nah, gimana dealing dengan overthinking itu, dengan anxiety itu? Keren banget nih pertanyaan. Saya sebenarnya udah niat bikin konten ini, mudah-mudahan ini sama Clipper Ya dipotong-potong nih. Sini aja silakan. Iya nih, bener nih. Ini sebenarnya ada obatnya. Nabi Muhammad SAW tuh ngasih tahu obatnya. Dan saya tuh pernah berada di fase ini, yang bahkan saya dulu waktu di dalam penjara tuh saya pengen bunuh diri. Karena udah frustasi sama hidup. Udah gitu ada latar belakang kayak ya biasalah namanya masih muda, cinta sama perempuan gitu, yang sampai kayak ditinggal berpisah nggak terima gitu kan. Udah di fase kayak gitu, ternyata saya cari tuh obatnya tuh. Di dalam Islam saya temuin ada 2 obatnya. Yang pertama yang diriwayatkan kalau nggak salah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa 3 hari setiap bulan. Ini cara ngilangin ini nih, prasangka buruk overthinking ini. Puasa 3 hari setiap bulan, ada namanya Ayyamul Bid. Itu kalau di dalam kalender Hijriah itu tanggal 13, 14, 15. Kata sahabat Abu Hurairah ini dapat riwayatnya dari Nabi SAW dan beliau bilang bahwa ini bisa menghilangkan seorang dari sering berprasangka buruk. Yang kedua, Nabi SAW pernah mengajarkan kepada sahabat Abu Umamah Al-Ansori. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Ansori, dia lagi punya hutang di dalam masjid. Dia tuh hutangnya menggunung gitu kan. Ya masalah mungkin umumnya orang kan banyak juga sekarang kan di Jakarta karena gaya hidup yang tinggi segala macam. Tapi sahabat Nabi ini berhutangnya biasanya karena sedekah, karena dia menafkahi keluarganya gitu. Mereka sibuk berjihad gitu kan. Sehingga mereka kadang-kadang ekonominya diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bilang, ya Abu Umamah, kamu nggak biasanya ada di masjid di luar waktu sholat ini, kenapa? Sahabat Abu Umamah Al-Ansori ini bilang, ya Rasulullah saya lagi ditimpa hutang dan utang ini sangat memberatkan kehidupan saya. Maka Nabi SAW, mau gak kamu saya ajarin beberapa kalimat yang kalau kalimat ini kau ucapkan 3 kali pada petang hari atau sore hari atau 3 kali pada pagi hari, kalau dalam Islam setelah sholat subuh atau setelah sholat asar atau sholat maghrib 3 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan daripada beban-beban hidupmu, termasuk hutangmu akan dilunaskan. Nabi selalu ngajarin, bacalah doa ini wahai Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Kamu baca 3 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan beban kamu. Kata sahabat Abu Umamah Al-Ansori, dan aku gak punya utang lagi seumur hidup aku setelah aku ngamalin doa itu. Karena doa itu mengajarkan Nabi kayak kehilangan dari sifat was-was, sifat merasa tertekan. Itu kan tekanan. Overthinking kan hadir dari tekanan. Dan doa itu, dan saya udah nemukan 2 itu, dan alhamdulillah saya udah sampai sekarang, masya Allah, tahdits binikmah, saya nggak pernah lagi mengalami namanya prasangka buruk, kecemasan dan lain-lain. Itu sebab 2 amalan itu, Mas. Dan itu ada obatnya di Islam. Kerennya tuh Islam tuh ngasih tahu. Berarti sesimpel berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi tetap buka kan setiap petangnya. Ya pokoknya segala sesuatu yang diajarkan Nabi itu kan
ilmu nubuah itu kan di luar nalar sebenarnya Mas, Iya, logika. iya, iya. Dan itu saya pribadi dan berefek dan benar. Dan itu saya buktikan sendiri benar. Makanya saya nah baru kali ini mungkin nanti bisa Clipper bisa bantu ini untuk menjadikan solusi. Iya. Kalau perlu editor juga nanti ditampilkan doanya tuh. Biasanya teman-teman tuh pada minta doanya itu. Ada beberapa orang yang saya kasih beberapa DM cerita begitu, saya kasih solusinya kayak gitu. Dan mereka bilang alhamdulillah hidupnya jauh lebih tenang. Perlahan demi perlahan ada yang utangnya belum selesai tapi udah mulai Mengupayakan ya. udah kebuka tuh, kayak ini berapa bulan lagi utang saya akan selesai kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh ternyata di Islam pun sampai masalah kayak gitu tuh udah dibahas 1450 tahun lalu Iya. gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Tapi masih banyak orang yang sekarang hampa gitu. Kayak banyak anak muda sekarang konten-konten viral yang bilang solusinya apa? Loncat dari jembatan nih. Beberapa kali ada viral. Iya betul. Karena memang mereka tuh nggak ngelihat cahaya di kegelapan, itu gelap sekali. That's why gak ada solusi sama sekali. Banyak memang orang yang kena penyakit putus asa, was-was dan overthinking seperti ini sehingga mereka berpikir bahwa bunuh diri adalah solusinya. Padahal sebenarnya kalau dia bunuh diri itu awal dari masalah. Dan nggak sedikit tuh banyak orang nge-DM saya jam 2 pagi, jam 1 pagi, Ustadz, apa hukumnya bunuh diri dalam Islam? Saya sudah di titik gini, mau bunuh diri, itu segala macam. Dan memang kalau dalam syariat Islam itu semua rasa ketakutan itu benar-benar dakwanya atau was-was bisikan dari setan. Karena setan tahu termasuk dosa besar dalam Islam itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi si setan ini kerjaannya tuh dia kan nggak punya senjata setan. Ya. Dia nggak punya senjata, dia nggak punya uang, ya kan? Dia nggak punya kekuatan apa-apa kecuali apa? Cuma bisikin doang. Dia cuma bisikin, nggak yang kayak di film-film bisa nyekek orang gitu. Enggak. Itu mah di film doang, ya kan? Dia tuh cuma bisikin doang. Kamu nih begini, kamu nih begini, kamu begini. Yang di sini siapa? Kita. Isi manusia itu sendiri. Makanya nanti kan di dalam Al-Quran kan ada cuplikannya bahwa ketika manusia itu menyalahkan, ya Allah kan setan nih, saya berbuat begini karena setan. Setan yang menyesatkan kita, membisikkan kita. Sama setan di ini loh, kan saya cuma bisikin doang. Yang decisionnya kamu, yang ngerjain kamu. Coba kamu nggak dengerin bisikan saya, kamu nggak bakal berbuat seperti itu. Simpelnya begitu. Dan setan tuh selalu membuat manusia itu merasa lu nggak berguna hidup. Dan saya pernah ada di fase itu. Ya. Dan saya pikir kayak ya masa gue capek-capek hidup di dunia ini, terus pecundang banget gak sih? Gue ngakhiri kehidupan dunia ini dengan jadi seorang yang bunuh diri gitu. Kayaknya pecundang banget hidup gue gitu kayaknya. Lemah banget gitu kayaknya. Ya. Dan apa ya, kayaknya ngerasa hina gitu. Benar. Kenapa harus gue akhirin hidup gue? Kenapa nggak gue lawan kehidupan ini? Dan ternyata sebenarnya itu cuma masalah timing doang, masalah waktu. Semua fase. hal yang datang dalam kehidupan kita itu pasti kok berakhir kok, nggak mungkin enggak. Pasti berakhir. Wow, itu bagus banget ketika tadi Ustaz bilang bahwa justru ketika kita diberi kehidupan itu kan nikmat dan orang-orang yang kadang udah meninggal pengen hidup lagi untuk memperbaiki Nah, dirinya iya. ya. Tapi kita malah kayak pecundang banget gitu, ya udah gue akhiri aja kayak lari dari masalah. Tapi ini justru masalah baru, masalah besar gitu. Dia pikir tuh setelah dia mati selesai gitu kehidupan, kayak semacam TV dipencet remote gitu kan. Iya kan, enggak, ada lagi nanti kan kehidupan. Ya pertanggungjawaban. Even di konteks dunia aja ada keluarga yang kadang menanggung malu, ada orang yang kadang menanggung aib-aibnya gitu ya. Aib ya kan, kayak wah tuh keluarga itu kesian banget tuh jadi menghinakan orang. Mending kalau kita urusan kita sendiri kan. Ini kita punya keluarga, belum lagi pertanggungjawaban yang kalau sebagai seorang muslim ya dia kan harus wajib mengimani adanya hari akhir kan. Ya. Itu setelah kehidupan ya ada nanti di perhitungan segala amal baiknya dan segala amal buruknya. Nah, apakah enak gitu kita hidup bertahun-tahun terus kita mau menghadap yang Tuhan yang menciptakan kita dengan label seorang yang bunuh diri gitu? Apa nggak malu kita gitu kan? Apa naudzubillah, apa nggak malu kita di hadapan Allah gitu sebagai orang yang bunuh diri, padahal Allah bilang jangan berputus asa gitu kan. La tahzan innallaha ma'ana, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, ya Allah bersama kita.
Iya. Cuma Allah kan datangkan ujian itu supaya kita sebenarnya cuma satu aja, sabar. Nanti juga berakhir semuanya. Gitu. Ya. Aku pernah juga baca salah satu postingan dari orang yang bilang kalau setan itu punya job desk masing-masing, termasuk salah satunya membisikkan bahwa kita tuh tidak cukup baik. Benar. Membisikkan kalau kita itu akan jadi manusia yang tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, karena kita tahu harusnya bahwa kita setiap hari dibisikkan oleh setan, justru kita latih dong diri kita untuk kayak, lu Iya. nggak benar gitu, kayak pura-pura mengiyakan tapi langsung lawan aja bahwa nggak benar, lu salah gitu. Iya benar. Nah itulah makanya pentingnya belajar ilmu agama, karena setan tuh paling nggak bisa bisikin orang alim dia, orang yang ahli ilmu nggak bisa dia. Kalau ahli ibadah masih bisa dia gocek istilahnya, tapi kalau orang ahli ilmu nggak bisa dia. Orang ahli ilmu tahu trap-trapnya itu sendiri. Bahkan ada kalau nggak salah ulama Ibnul Jauzi kalau nggak salah itu bikin kitab kalau nggak salah beliau tuh tentang perangkap-perangkap setan. Jadi cara setan tuh memberikan perangkap. Kayak yang terkenal aja, ada cerita terkenal tuh, ada ulama dari Bani Israel namanya Barseso. Dia itu di salah satu kitab itu dikabarkan punya 60.000 murid. Dan muridnya itu bisa terbang, Mas. Itu zaman Bani Israel, Ya. manusia tuh pada bisa terbang. Itu dikabarkan Barseso. Suatu ketika ada ujian sama dia. Ada satu orang di tempat, kalau dulu kan ibadah tuh kan mesti di tempat ibadahnya ini kan, kayak Baitul Maqdis tuh, Ya. ya kan, atau sekarang namanya Masjidil Aqsa, itu jadi tempat peribadatan dulu. Dari zaman Nabi Sulaiman gitu kan, itu seperti base campnya orang-orang ahli ibadah. Ya. Si Barsisan tuh ada ngeliat satu orang yang ibadahnya tuh lebih dahsyat dari dia, dan dia tuh sedang diuji dengan orang ini. Dan Barsisan bilang, kok ini orang ibadahnya, saya tuh masih ada makan minum ke toilet, kok dia nggak pernah pergi dari tempat ibadah ini. Tanya akhirnya, wahai hamba Allah, kamu ini siapa? Dia bilang, kok kamu bisa beribadah dengan ini? Terus kata orang ini, saya beribadah seperti ini karena saya pernah melakukan satu dosa, kata beliau. Makanya saya tuh bener-bener nggak mau saya bisa lepas dari hubungan saya sama Allah. Terus orang ini bilang, kalau kamu mau kayak seperti saya, kamu bikin satu dosa aja. Kamu kan orang ahli ibadah nih, kamu nggak pernah bikin dosa seumur hidup kamu, rasain bikin dosa satu kali. Terus dosa apa kira-kira yang saya harus buat? Hari Barsiso penasaran tuh. Terus kata orang ini, membunuh aja. Naudzubillah, nggak mungkin saya ngebunuh. Orang tahu saya ini ahli ilmu, saya ini seorang guru spiritual, nggak mungkin saya membunuh orang. Berzina, bagaimana kalau berzina? Nggak mungkin lah. Berzina, orang saya juga selalu menjaga. Saya nggak pernah ketemu perempuan untuk menjaga hubungan saya nggak nikah, saya nggak beribadah dengan perempuan. Terus kata dia, ya udah minum khamr aja deh. Minum khamr, minum yang memabukkan. Kata Barsiso, ini masih masuk akal, kata dia. Akhirnya diikutin kemauan ini, diikutin, datang ke satu kedai. Satu kedai ini yang jaga perempuan, yang jual perempuan. Tiba-tiba si Barsiso ini minum sama laki-laki ini kan. Pas minum tiba-tiba laki-laki ini bilang, itu penjaganya perempuan tuh senyum-senyum sama kamu tuh, katanya. Udah, kali aja dia mau berzina sama kamu. Akhirnya dia berzina. Si Barsiso ini berzina dengan perempuan tersebut. Setelah dia berzina, laki-laki ini bilang lagi sama si Barsiso, Barsiso, apa yang kau lakukan, katanya. Bagaimana kalau semua orang ini tahu engkau seorang ahli ibadah terkemuka, engkau berzina dengan perempuan? Aku hilaf, kata dia kan. Terus aku harus gimana? Terus kata orang ini, kamu bunuh aja, sembunyiin. Mayatnya sembunyiin, biar orang gak tahu. Jadi orang gak tahu kan. Akhirnya dibunuh. Ketika Barsiso ngebunuh perempuan itu, laki-laki ini manggil semua orang yang ada di kampung tempat tersebut. Barsiso sedang melakukan pembunuhan. Akhirnya ketika itu orang yang membunuh itu kan harus dihukum kisos, harus dibunuh juga. Tapi ini dengan disalib dia. Ketika itu akhirnya dia dipancung disalib kan. Ketika disalib, si Barsiso ini datangin lagi sama laki-laki ini, dideketin kan. Terus kata Barsiso, sungguh kau telah menyesatkan saya, katanya. Terus kata laki-laki ini, kau tahu nggak saya sebenarnya siapa? Saya ini iblis, kata laki-laki ini. Saya ini datang untuk memberikan ujian sama kamu. Sekarang kau ngakuin kan bahwa aku yang membuat jeratan ini kepada engkau. Terus iblis bilang gini, nawarin, mau nggak saya selamatin kamu? Mau nggak kamu saya selamatin? Iya, tolong selamatin saya, kata Barsiso gitu kan. Terus kata iblis ini, kamu sujud sama saya.
Kata Barseso, gimana caranya? Orang saya lagi disalib begini. Cukup kamu tundukkan kepala kamu tanda sujud kepada saya, maka saya akan tolong kamu. Ketika Barseso dinunjukkan kepalanya begini dalam keadaan bersujud kepada iblis itu, dia mati, nyawanya diambil sama malaikat Israel. Jadi meninggal dalam keadaan menyembah iblis. Dan itu perangkapnya. Ahli ibadah bahkan. Iya kan? Iblis itu nggak ngejorokin kan? Dia cuma bisik-bisikin doang kan, ngasih tahu itu perempuan itu tuh kamu zinain gitu. Licik gak? Kan? Yeah. Licik tuh tabiatnya tuh begitu. Itulah dari cerita ini tuh penggambaran manusia-manusia dalam kehidupan dunia ini, anak keturunan Nabi Adam kan dia udah janji kan, iblis sama bala tentaranya anak keturunannya, pokoknya sampai kapanpun saya akan musuhan sama Nabi Adam sama anak keturunannya. Job desk kita di dunia ini, di bumi ini, nyesatin mereka semua. Tapi cuma modalnya cuma satu, yang nggak fair kan, dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Dan satu, dia cuma punya senjata apa? Cuma bisikin doang, nggak bisa lain-lain, dia cuma bisa bisikin doang. Tapi dengan bisikan itu, ya kan, manusia bisa perang antar negara. Yeah. Manusia bisa membunuh para bayi. Dengan bisikan, modal bisikannya dia doang tuh. Kayak si Fir'aun kan diriwayatkan dia pernah membunuh 70.000 bayi Bani Israel. Gara-gara dia dikasih mimpi kan takut tuh kerajaannya, bahwa kata tukang ramalnya dia, nanti kerajaan kamu nih akan diruntuhkan oleh seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Gara-gara gitu dibunuh. Dia prajuritnya perintahkan kan. Dia cuma bisikin doang. Setan tuh, iblis itu cuma bisikin doang. Tapi keputusannya ada di mana? Di manusianya kan. Nah itulah, kayak begitulah orang-orang yang mau bunuh diri itu, orang-orang yang mau berbuat keburukan gitu, begitulah penggambarannya, case-nya tuh. Even di konteks sederhana seperti hari-hari yang kita jalani gitu, kayak hal kecil kita mau jatuhin orang, kita mau membenci orang, itu sebenarnya juga part of dibisikin ya. Peran dia ngebisikin, dia cuma ngebisikin doang, berbuat jahat. Dari awal ngebisikin, jadi kayak cara mainnya tuh, orang manusia berbuat dosa, setiap pertama kali mau manusia berbuat dosa pasti deg-degan. Kayak misalkan contoh, ada anak kecil mau nonton film porno. Pertama kali dia nonton film porno pasti dia deg-degan tuh. Takut ketahuan sama orang tuanya apa segala macem. Dia pertama kali mencuri pasti dia deg-degan. Karena itu dosa yang pertama kali. Tapi kalau udah keseringan mencuri, udah jadi hal biasa, udah gak deg-degan lagi. Bahkan dia bisa jadi seorang pencuri yang profesional. Sama kayak orang membunuh pasti kan gemetar takut ya. Tapi karena dia sering membunuh, dia bisa jadi pembunuh bayaran. Jadi hal yang profesional. Nah kayak begitu, awal cuma dibisikin, kesana-sananya maksudnya didimin aja, dia udah jadi kebiasaan, jadi wataknya dia. Tapi awalnya digiring dulu, nih anak nih kayaknya jago di sini. Di prospek sama iblis iya, gitu ya. sama kayak orang selingkuh. Pertama kali selingkuh pasti deg-degan. Orang hatinya pasti kalau orang selingkuh tuh deg-degan, takut ketahuan gitu kan segala macem. Lama-lama udah sering keselingkuh, profesional ya. Jadi sama setan tuh cuma diinin doang, cuma dibisikin doang, caranya begini. Lama-lama ya udah nggak usah diajar, nggak usah dibisikin lagi. Dia yang udah jadi setannya gitu. Berarti simpelnya dosa itu berarti sesuatu yang kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan sambil deg-degan dan kita takut orang itu ngelihat. Ya. Itu bisa didefinisikan sebagai dosa berarti. Nah, makanya waktu Nabi Adam, ini nasihatnya Nabi Adam. Waktu Nabi Adam turun ke dunia, beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dalam kehidupan dunia ini, ingat, beliau memberikannya. Tentang kejadian beliau mendekati buah keabadian. Ini kan yang di beberapa kitab suci, gak cuma di Al-Quran aja kan diceritakan. Ini kan terkenal nih ceritanya. Di Barat juga kan mendekati buah keabadian itu. Gara-gara satu story itu, Nabi Adam mengambil pelajaran dan ada 3 nasihatnya. Yang pertama, ketika engkau mau melakukan satu larangan, sebelum melakukan segala sesuatu hendaknya engkau bermusyawarah. Kata Nabi Adam, seandainya saya waktu itu musyawarah sama malaikat, saya boleh nggak deketin ini segala macam. Nih saya pasti nggak ngelakuin itu. Oh iya. Gitu. Itu salah satu nasihatnya. Yang kedua, ketika kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan kepada hati kamu. Ketika saya mau mendekati buah larangan itu, hati saya itu bergetar dengan hebat, kata Nabi Adam.
itu menandakan bahwa ketika seorang mau mencoba satu buah larangan atau kejahatan, ya, yang itu merupakan larangan dari Tuhan, dia pasti akan merasakan fitrahnya kayak gitu, ketakutan dalam melakukan kejahatan. Dan Nabi Adam bilang begitu. Bilang harusnya musyawarah, terus yang satu lagi tanya sama hatinya. Tanya sama dia. hati ya. Makanya Nabi Adam tuh memberikan nasihat itu tuh dari pelajaran kehidupannya sendiri. Karena Nabi Adam tuh manusia, Ya. anak keturunan dia manusia juga. Kita nih sama nih, prototipenya begini, bakalan begini. Ya. Makanya dikasih tahu. Makanya kalau mau melakukan segala sesuatu musyawarah. Gitu, kayak misalkan Mas mau melakukan, kayak ada banyak orang nih. Tiba-tiba di saat orang lagi susah nyari kerjaan, tiba-tiba dia memutuskan untuk resign gitu. Ternyata ketika dia memutuskan untuk resign, pontang-panting lah kehidupannya, minjem sana sini segala macam, tanpa dia melakukan musyawarah dulu. Harusnya ya. ditanya dulu sama orang yang bijak. Dia Ya. tanya, gimana ya menurut lo ya, sama temen yang dia percaya gitu loh. Gimana ya menurut lo ya, lu jangan dulu dah, tahan dulu, mendingan lu kalau udah dapet pekerjaan tempat lain baru dah lo resign. Kan enak tuh kalau punya teman musyawarah kayak gitu kan. Iya. Enggak kayak gitu, udah jangan mau lo jadi budak korporat terus. Lihat konten misalnya. Iya lu jadi budak, ayolah Jack Ma aja bisa. Iya, dia bilang begitu kan, Steve Jobs bisa, ayo semangat gitu. Nggak setiap orang begitu, Dudul. Tapi ada orang yang memang bisa nge-counter ini, Ustaz. Mereka langsung bilang, wah aku kan langsung ke poin kedua, mendengar kata hatiku gitu. Tanpa musyawarah, mendengar kata hatiku. Oke, mungkin kalau aku resign, aku tidak ada tekanan, aku bisa bebas gitu. Iya, tapi kan itu kan keputusan yang dibikin sepihak aja, dan dia cuma sesaat aja dibikin timing itu. Dia nggak mikir ke depannya tuh. Coba kalau dia pikirin ke depannya, nanti resikonya apa loh, kayak ada manajemen resiko gitu kan. Ya, Kita ya. tahu, ini resikonya apa nih kalau gue harus ngambil decision keputusan hidup gue begini. Terus keuntungannya apa nih? Gitu, itu kan harus ada tuh. Manajemen keuntungan, manajemen resiko, dia harus pikirin tuh bener-bener. Kalau nggak dipikirin, main dia istilahnya ya udahlah, gimana air mengalir aja begitu. Itu nggak bisa tuh manusia hidup dalam dunia itu kayak gitu, nggak bisa. Karena manusia itu diberikan kelebihan akal, beda sama hewan. Dan akal itu yang bisa membuat manusia tuh berpikir gitu loh. Wah, ini dari tadi kita nyambung loh, Ustaz. Dan saya jadi ingin bertanya tentang, kan Islam itu kan semua orang tahu rahmatan lil alamin ya. Tapi tadi kan kita konteksnya ngobrol tentang bisikan-bisikan yang dari hak kecil ke hal besar, ada perang dan lain-lain. Nah, gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat kita sekarang kan kayak yang si A salah, si B salah, harusnya dunia seperti ini, negara seperti ini. Sebenarnya kalau ditarik balik, bukan sekedar ngomongin tentang bisikan setan, apa nih, apa yang terjadi di kepala orang-orang pada umumnya menurut Ustaz sendiri, sehingga muncullah gesekan, muncullah kebencian satu sama lain lah. Karena kebanyakan manusia tuh lebih banyak menuntut hak daripada memberikan kewajiban kepada orang lain. Jadi kehidupan dunia itu kayak hak saya nggak dapat, beda dengan yang mau apa yang sudah saya berikan. Dia hanya bilang apa yang saya sudah dapatkan, tapi dia lebih banyak menuntut apa yang saya sudah dapatkan daripada apa yang sudah saya berikan. Ini yang paling repot, sehingga mereka sebenarnya secara nggak langsung mikirin dirinya sendiri, walaupun misalkan dikatakan, oh saya ini mengatasnamakan ini, saya mengatasnamakan ini, padahal untung-untungnya dia nyari keuntungan duniawi buat dirinya dia sendiri, untuk dapurnya dia sendiri, tapi mengatasnamakan orang lain. Ini kan repotnya kan begitu kan. Jadi segala sesuatu kayak dalam hal kepemimpinan aja gitu kan. Ya. Kalau dalam Islam tuh diberitahu bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyat. Jadi kalau mau lihat pemimpinnya kayak gitu segala macam, korupsi segala macam, ya udah pasti rakyatnya begitu kelakuannya. Simpelnya begitu. Karena tuh cerminan pemimpin itu ya cerminan dari apa yang dia pimpin itu. Terus ada komentar, nggak gitu, aku nggak gitu. Aku juga orangnya baik-baik aja gitu. Ya kan umumnya orang 90% misalkan otaknya begitu. Jadi pemimpinnya begitu, 90% ya orang yang dipimpinnya ya kayak begitu otaknya. Ya karena itu juga perwakilan dari Iya, kita kan. bener. Karena tuh kan apalagi kalau dalam hal misalkan
kita dalam hal demokrasi begitu. Itu kan pilihan melalui pemilihan gitu. Misal dalam satu negara tuh ada demokrasi dan dia memilih. Ya berarti dia memilih sesuai dengan wataknya dia, orang itu. Ya gak sih, nggak ada kan orang main asal coblos aja kan. Ya. Dia ngelihat karena ini cocok nih sama gue. Ya berarti kita milih yang dengan sesuai dengan watak kita itu. Pergeseran nilai ketika semua orang itu nggak mikir bahwa apa kontribusiku bagi negara ini, tapi aduh kok gue nggak dapat jatahnya ya, kok aku nggak dapat ini ya. Jadi semua orang berpikir bahwa Iya. kayak POV ngemis atau berharap doang gitu. Iya. Tapi mereka lupa bahwa sebagai manusia lu juga harus berkontribusi itu satu sama lain, bermanfaat ke satu sama lain tuh ya. Betul. Jadi kayak nggak pernah. Dulu kan para sahabat-sahabat Nabi tuh, masya Allah, mereka hidupnya tuh sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh dilihat tuh kehidupannya tuh kurang gitu. Padahal beliau kan presiden dulu, di zaman beliau itu 2/3 dunia tuh dalam genggaman Islam. Bahkan sampai Baitul Maqdis, kalau sekarang Mas ke Baitul Maqdis, kemarin ada orang yang ngasih tahu saya tuh, di samping itu dekat situ ada gereja. Itu sampai satu kunci gereja tuh dikasihin pemimpin gereja tuh ke Sayyidina Umar, ke orang Islam katanya. Udah yang megang kunci ini orang Islam aja. Sampai sekarang yang megang kunci gereja itu orang Islam. Karena saking percayanya sama orang Islam. Karena kalau mereka hidup dalam Islam, orang Islam nggak boleh diganggu, nggak boleh ngeganggu mereka. Kan kata Nabi, siapa yang mengganggu orang yang beragama Nasrani Yahudi, maka aku akan memerangi dia. Itu prinsip orang Islam yang benar. Kalau dia tahu pesannya Nabi, makanya orang Yahudi, orang Nasrani ketika zaman Sayyidina Umar tahu orang Islam nggak bakal ganggu kita, malah ngelindungin kita. Dan dikasih tuh sampai sekarang pemegang kuncinya tuh orang Islam, bayangin tuh. Gereja tapi pemegang kunci orang Islam, bayangin tuh. Karena saking percayanya, dan sampai sekarang kalau seandainya Islam tuh agama yang intoleran, gereja itu masih berdiri sampai sekarang. Dan Sayyidina Umar dengan 2/3 dunia itu dia kuasain. Pernah sahabat Nabi tuh sampai nggak enak, dia kan orang tegas kan. Iya. Beringas gitu orangnya Iya, tuh iya. nggak, orang ngomong sama dia tuh takut. Sampai akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah tuh ke anaknya beliau, Hafsah, yang dimana anaknya beliau tuh istrinya Nabi. Siti Hafsah radhiyallahu anha itu bilang, kita nih sebenarnya dari Baitullah mau menaikkan gaji ayah kamu, cuma kami nggak berani ngomong. Tolonglah naikin gajinya lah, biar bantu kehidupannya dia. Dia kan punya keluarga, ya jadi pemimpin maksudnya supaya dia fokus gitu. Iya. Sedangkan dia kadang-kadang jadi berdagang karena kurang. Gitu ya, karena dia nggak mau ngambil uang negara, nggak mau gunain uang negara seenaknya gitu kan. Disampaikan sama Siti Hafsah, bilang, wahai ayah, sungguhnya di antara beberapa sahabat Nabi telah mengusulkan untuk menaikkan gaji engkau dari Baitul Mal. Bagaimana pendapat engkau? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tolong kasih tahu siapa yang ngasih saran itu. Saya penggal kepalanya katanya. Bayangin ada orang disuruh naik gaji nggak mau. Kasih tahu saya orangnya siapa, kata Sayyidina Umar. Saya penggal sini kepalanya, berani ngomong kayak gitu katanya. Langsung bilang sama Siti Hafsah, coba kamu ceritakan bagaimana alas tidurnya Nabi katanya. Dibikin dari pelepah kurma, cuma begitu. Coba pakaiannya Nabi kamu ceritain, wahai Hafsah. Seperti apa pakaiannya, kayak gitu. Akhirnya Hafsah kan ceritakan sebagai seorang istri kan, bahwa Nabi hidupnya sederhana banget. Kalau saya, kehidupan saya nggak sesederhana Nabi, saya takut nanti di akhirat saya nggak sama-sama sama Nabi. Simpel aja begitu. Kalau dia mau, bayangin aja mungkin atau dia ngomong bilang saya mau naik gaji, semuanya setuju. Sampai semua sahabat Nabi, beberapa orang yang ahli fatwa sahabat Nabi mengusulkan naik gaji aja ini. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri loh, mikirin orang terus gitu. Sampai dianya marah, mau naik gaji marah, coba bayangin. Ya. Karena dia apa? Dia selalu pikir apa yang udah saya lakukan buat orang, bukan apa yang saya dapatkan. Coba kalau orang hidupnya kayak gitu, tenang dunia. Tapi sekarang kenapa saya harus dapat ini, saya harus dapat kursi, saya harus dapat ini, ya ribet jadinya. Senggol sana sini, makan sana sini, jadinya begitu ribet. Tapi konteksnya biar teman-teman paham di sini bukan berarti pemimpin ini dulu tuh miskin, tapi mereka memilih Enggak. untuk memilih hidup yang sederhana kan. Iya, Padahal mereka berdagang juga, mereka ada pendapatan lain gitu. iya, kehidupan sederhana tuh kan dibilang sebagian dari iman. Bahkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tuh kaya raya banget lah. Saking kayanya dalam sejarah manusia nih ya, orang yang masih punya rekening sampai sekarang Sayyidina Utsman. Masih ada tanahnya bahkan Masih ya. ada.
masih ada wakaf Utsman. Jadi kalau teman-teman mau tahu orang paling terkaya di dunia, mau dibilang Bill Gates pun saya yakin 100 tahun kemudian mungkin hartanya udah nggak ada atau cuma berapa. Tapi Sayyidina Utsman 1450 tahun lalu, dari kurang lebih tahun itu sampai sekarang masih ada, beliau jadi hotel atas nama beliau karena tanahnya beliau sama pemerintah Saudi dikelola jadi wakaf Utsman bin Affan, jadi sebuah hotel. Hotelnya itu uangnya dikelola sama Saudi dan dijadikan hartanya di rekening atas nama Utsman bin Affan, dijadikan zakat. Seperti contoh kemarin Aceh kan, Iya, Aceh. ya kan? Ada wakaf orang Aceh. Iya. Nah, persis kayak begitu. Iya. Orang Aceh wakaf. Siapa aja orang Aceh yang pergi haji, malah Iya. dikasih duit, enak gak? Iya, benar. Nah, dia berpikir investasi dunia akhirat. Dia cuma berpikir bagaimana saya memberikan, bukan apa yang saya dapatkan gitu. Dan itu juga masih hidup meski kita udah meninggal. Iya. Masih hidup terus Dan amal itu jariah. jadi Kan? sedekah jariah dalam konsep Islam kan, manusia mati, semuanya mati amal pahala kebaikannya kecuali Iya. 3 perkara. Salah satunya itu kan sedekahun jariah, itu sedekah jariah itu. Wow, seru banget. Sebelum kita Q&A terakhir ya teman-teman. Apa bedanya orang yang berilmu sama tadi orang yang sekedar rajin beribadah doang gitu? Definisi orang berilmu yang berkelas itu seperti apa sebenarnya? Cara Definisi. menyikapi setiap kejadian itu bedanya orang berilmu. Oh, Kalau orang berilmu dia pasti tenang, dia bijak, dia tahu, dia menyelesaikan masalahnya tuh dengan nggak sesuai dengan hawa nafsu dia. Makanya dalam Islam tuh ada salah satu, saya sering dakwakan tuh tentang sholat sunnah istikharah. Itu istilahnya salah satu media untuk kita bermusyawarah sama Allah untuk dapatkan, karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi di depan. Kayak misalkan Mas, Bang Bilal dari Aceh datang sini, ya kan? Niat untuk cari nafkah, bagaimana untuk memperbaiki diri, untuk dapat ilmu gitu segala macam. Tiba-tiba Bang Bilal dikasih pilihan yang galau nih. Udah di Aceh nih sudah disiapkan pekerjaan segala macam, tapi Bang Bilal masih pengen banyak belajar di Jakarta. Bang Bilal bisa menentukan nggak mana yang ternyata buat masa depan Bang Bilal yang lebih baik di Aceh atau Jakarta? Secara konsep mungkin Bang Bilal ketika ditawarkan di Aceh, saya udah siapkan kamu rumah, siapkan ruko, ya kan? Sedangkan di Jakarta Mas masih fight nih Bang Bilal nih, ya kan? Nah itulah gunanya kalau orang alim, dia sholat sunnah istikharah, minta petunjuk sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala alimul ghaibi wasyahada. Allah tahu yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah tahu yang sekarang sama yang masa depan nih, Allah udah tahu. Jadi Allah tuh alim, maha mengetahui. Kalau kita bermusyawarah sama Allah, kayak bahasa ini kita bermusyawarah dengan orang, kalau sama manusia dengan orang pintar kan bagus. Apalagi ini yang maha mengetahui. Ya Allah, mana Bang Bilal tiba-tiba soal istikharah, habis itu doa, ya Allah, mana di antara ini saya tinggal di Aceh atau Jakarta yang paling baik untuk kehidupan saya dunia akhirat, maka mudahkanlah. Ternyata ketika Bang Bilal memutuskan untuk pulang ke Aceh, tiba-tiba penerbangan ke Aceh tutup semua. Ternyata dikasih kode sama Allah bahwa di Jakarta aja. Bang Bilal kayak macam nggak terima kan? Aduh, padahal di Aceh disediain rumah segala macam. Padahal kita nggak tahu apa-apa, Allah lebih mengetahui bahwa di Jakarta adalah kehidupan yang lebih baik daripada Bang Bilal. Begitupun misalkan contoh sebaliknya, menurut Allah di Aceh lebih baik, Bang Bilal mau merasa enggak di Jakarta, saya tetap mau di Jakarta. Enggak, ngotot sesuai dengan nafsu Bang Bilal. Nah itulah bedanya orang alim nggak alim. Wow. Dia dilawan nafsunya dia. Ya, dan punya perasaan sabar dan kayak pasrah diri bahwa mungkin ini ketentuan dari Allah SWT. Betul. Wah. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di Linkit yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti.
Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. 3 pertanyaan Ustaz dari teman-teman suara berkelas ya. Ya. Pertanyaan pertama, kita samarin aja namanya, karena dia minta disamarin. Ustaz, saya punya anak mirip banget sama teman saya. Saya mau coba tes DNA. Saya penasaran, karena takutnya kalau anak saya nikah nantinya, maka zinanya akan berlanjut seperti itu ya. Pertanyaan sederhana, barangkali Ustaz ada kenalan yang bisa ngebantu saya. Dia merasa bahwa anaknya ini mirip sama temannya, berarti dia menduga bahwa istrinya ini berselingkuh dengan temannya. Secara nggak langsung kan gitu kan. Ada di dalam Islam tuh ada hukum namanya li'an. Yaitu apabila seseorang menduga, seorang suami atau menduga istrinya berzina, dia tuh bisa bawa pengadilan dengan bersumpah sampai 4 kali atas nama Allah, dan dia mengatakan bahwa laknat Allah akan turun kepada orang yang berbohong. Kalau di kita tuh kayak ini, kalau dalam syariat Islam yang benar begini, cuma kalau yang untuk orang zaman dulu itu dimodifikasi jadi sumpah pocong. Tapi dalam hukum Islam ada namanya li'an namanya. Ya. Nah itu. Jadi kalau dia mau benar-benar sampai penasaran, misalkan istrinya nggak mau ngaku, cuma resikonya kalau ternyata istrinya nggak berzina dengan temannya, azab Allah akan turun kepada dia, dan dia ini nggak akan bisa lagi bersama istrinya ini. Jadi kan kalau orang suami istri kalau cerai, Ya. kan harus ada muhalilnya tuh. Kalau dia mau lagi, harus nikah sama orang, nggak boleh di setting, ya kan? Sampai sekiranya dia berhubungan suami istri, walaupun cuma sesaat, misalkan abis itu cerai, abis itu balik lagi, ya itu kan baru boleh begitu kan, balik lagi. Tapi kalau udah pakai hukum li'an, dibawa ke pengadilan hakim, kalau ternyata yang menuduh ini salah, nggak terbukti, maka yang menuduh ini, dan ini hukum pasangan ini udah nggak bisa bersatu lagi selama-lamanya, udah terpisah begitu. Jadi kalau dalam konteks ini, simpelnya dia itu nggak usah berperan, ini lagi-lagi mainannya setan nih, bisikin dia gitu, nggak usah cari-cari aib orang lain. Jikalau aja memang benar deh gitu, memang benar, naudzubillah min zalik, dia ternyata berzina istrinya dengan itu aib dia, urusan aib dia sama Allah. Jangan dicari-cari gitu. Yang kita belum pasti, makanya kalau dalam Islam itu kalau orang mau mergokin orang misalkan berzina, pasangannya harus datangkan 4 orang saksi, Mas. Jadi misalkan kan ada tuh sekarang tuh yang gerbek-gerbek gitu kan, orang lagi berselingkuh. Nah kalau dalam Islam harus datengin 4 orang saksi, supaya nanti pas di pengadilan 4 orang ini akan mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi kalau cuma menduga, saya menduga kamu berzina segala macam, oh ini dosa besar dalam Islam. Karena ini udah masuk kategori dosa besar. Kalau dia tetap mau ngotot dibawa ke pengadilan, ada namanya hukum li'an. Dia bersumpah atas nama Allah 4 kali, baru sampai bilang laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang berdusta. Dan itu berat banget tuh kalau disampai udah pakai hukum li'an sampai dibawa ke itu. Makanya saran saya untuk orang ini ya nggak usah dicari tahu aibnya segala macam. Tapi dia takut mungkin akan menghabiskan hari-harinya kayak overthinking terus. Yang dia khawatirkan tadi kan anaknya ini nanti, kalau seandainya itu kan nanti kan karena bin gitu kan. Bintinya siapa gitu kan. Kalau dia misalkan anaknya perempuan gitu kan. Kalau misalkan katakan dia anaknya perempuan. Itu kalau dalam sebagian pendapat ulama menyebutkan nama binti itu tuh cuma sunnah aja. Nggak wajib. Kenapa? Karena dalam Islam itu apabila menyebutkan nama itu nanti kan kadang, mohon maaf, ada orang-orang yang lahir karena sebab zina. Misalkan mohon maaf, ibunya seorang PSK, dia nggak tahu bapaknya siapa perempuan ini. Terus kalau orang-orang ketika dia menikah dan dia tahu bintinya ke ibunya, orang-orang langsung tahu kan, oh ini berarti anak hasil zina dia. Dan Islam tuh sangat menjaga harga diri seorang manusia. Makanya nggak wajib mengatakan binti. Itu hukumnya sunnah aja. Kalau misalkan ternyata nasabnya bagus segala macam, boleh aja disebutkan.
Ada sebagian ulama berpendapat bahwa jangan sampai disebutin untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Makanya untuk orang ini dalam case ini ya udah dilupain aja. Kalau kamu sudah menikah dengan pasangan kamu, udah nikmatin aja masa yang saat menikah sama kamu sampai ke depannya udah. Nggak usah dipusingin. Kalaupun ternyata memang istri kamu itu berzina dan itu terbukti, ya udah itu ujian dari Allah. Mungkin kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan. Ya kan? Mungkin karena kamu terlalu cinta sama orang tersebut. Sehingga kadang-kadang rasa cinta itu dihukum sama Allah gitu kan. Ada alasan lagi di balik semua ini ya. Betul. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua juga mau disamakan namanya Ustadz. Ya. Ustadz, saya orangnya sibuk banget, setiap hari itu kerja full time. Tapi saya sadar kalau saya itu jarang-jarang sholat 5 waktu full, kadang ada bolong-bolongnya. Karena kadang waktu saya lagi meeting itu tiba-tiba waktu sholatnya sudah selesai. Saya tidak tenang mau ceritain ini, tapi gimana ya solusinya Ustadz? Ya. Pertama yang harus kita paham bahwa hukum sholat dalam setiap Islam itu adalah fardu ain. Artinya wajib buat siapapun dia orang Islam. Hukum sholat itu gugur dalam beberapa keadaan. Contoh dia belum balik, ya kan? Kalau misalkan umumnya laki-laki kalau dia sudah mimpi basah, gitu kan, atau dia sudah pertama kali mengeluarkan air mani gitu, atau kalau untuk wanita biasanya umumnya haid, atau sebelum haid pun kalau dia udah istilahnya memayis gitu kan, udah bener-bener bisa tahu mana buruk, tuh klasifikasinya nanti ada lagi. Atau gila. Nah itu nggak wajib orang gila tuh sholat. Orang yang hilang akal kesadaran. Atau orang lagi tidur. Atau orang terlupa. Lagi lupa. Tapi kalau dia ingat dia waktu sholat, dia tahu dia dengar azan, dia tahu di waktu sholat, meninggalkannya ini karena ini satu yang fardu, ini dosa buat dia. Yang kita harus pahami, kenapa kok kita berat mengerjakan sholat 3 menit, 5 menit paling. Coba tes pakai timer gitu kan. Sholat kita kan yang tahu kita sendiri nih. Timer 3-5 menit. Zolim gak sih kita, maksudnya kayak gak ngerjain sholat yang 3-5 menit aja gitu, kayak sama Tuhan aja kok kita jahat gitu. Kayak padahal sholat itu kan bukan buat Tuhan, itu bukan buat Allah kan. Sholat itu kan buat diri kita sendiri. Emang kalau seandainya seluruh manusia ini gak sholat, apakah Allah akan lemah? Apakah Allah akan hina? Enggak, Allah tetap maha mulia. Apa ruginya gitu. Sholat itu sehat buat diri kita sendiri, melatih kedisiplinan, memberikan ketenangan hati, dan itu garansi dari Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Itu janji Allah loh. Kenapa? Alasannya kenapa? Kita nggak bisa sholat, kalau laki-laki nggak bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Cuma anjuran aja. Kalau nggak bisa ya udah kerjain aja di mana. Di luar negeri, bahkan orang di New York di mana? Di jalanan, di pinggir jalan kok, ya kan? Orang di luar negeri di pinggir jalan. Kita nggak tahu arah kiblat, ada aplikasi banyak sekarang. Iya, lebih mudah kan. Apa susahnya? Kita bawa sekarang mau sejadah portable, ada yang bentuk kotak segini pun ada. Kita nggak di tempat gurun pasir juga, air tersedia di mana-mana, ada di sini mudah. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia. Apa alasan kita nggak mau sholat? Sedangkan untuk urusan dunia, dibilang standby jam 3 pagi, jam 4 pagi udah datang kita. Ajib, ya kan? Kita udah datang, tapi untuk urusan masya Allah. Apa urusannya kita tuh kok? Allah udah baik banget sama kita, kok kita jahat sama Allah tuh apa alasannya? Salah satu bentuk kejahatan sama Allah ini meninggalkan sholat itu. Mungkin bisikan dari setan, gak apa-apa, Allah maha baik. Nah itu tipuan juga, betul itu tipuan setan lagi emang. Tapi kata setan, gue disalahin mulu lu, padahal lo nya aja males kata tadi ya, ke bawah mulu ya. Pertanyaan ketiga Ustaz, dari Ajeng Sukardi. Dia nanya, jalan tengah kalau pacaran beda agama, apalagi nikah beda agama Ustaz. Oh, mangu nih. Kita dalam pernikahan ya, jangankan bicara soal agama ya, perbedaan selera aja dalam satu masalah kehidupan itu bisa kompleks. Saya tuh pernah salah satu podcast sama seorang dokter, yang dia orang Arab,
dan dia tuh seorang syarifah. Kalau seorang syarifah tuh kan perempuan keturunan nabi, ya gitu kan. Terus saya pernah nanya, kok kalau seorang syarifah itu keturunan nabi cuma mau laki-laki yang syarif, seorang sayyid gitu kan, yang keturunan nabi juga, kenapa? Dia ngejawabnya tuh nggak perlu yang ribet-ribet atau segala macam. Dia cuma bilang begini, tahu nggak kenapa kadang-kadang orang Chinese itu cuma mau nikah sama orang Chinese? Dan saya tuh, kalau saya nih prinsip hidup saya nikah sama orang Arab juga, kenapa? Karena cuma nggak mau ribet sama kultur aja. Karena kalau perbedaan kultur tuh jadi terjadi dalam rumah tangga, hal-hal kecil tuh detail itu karena sering diributin, nanti takut khawatir rumah tangganya tuh nggak akan bertahan lama. Apalagi hal-hal yang besar, masalah keyakinan. Itu jawabannya tuh luar biasa menurut saya. Iya juga ya. Ya saya sih simpel aja, dia bilang. Saya sih simpel aja. Kenapa? Saya nggak mau ribet, kulturnya sama segala macam, jalan hidupnya udah tahu, keluarganya dia Arab, saya Arab. Ya udah, ngejalannya lebih gampang gitu loh. Padahal nggak ada ketentuan begitu. Orang Arab harus nikah sama orang Arab, nggak ada ketentuannya. Yeah. Orang Chinese harus orang Chinese. Sama kayak nggak boleh pamali orang suku Jawa sama suku Sunda. Nggak ada aturannya begitu kan. Pokoknya laki-laki sama perempuan, ya kan. Terus juga dia itu adalah orang yang ajnabiyah, artinya ya bukan mahram gitu kan. Yeah. Kalau dalam Islam silakan menikah. Cuma perbedaan dalam hal detail aja kayak kultur aja itu bisa berpengaruh, Mas. Gak usah ribet-ribet. Sesama orang Indonesia deh. Kadang dalam mau acara resepsi nikah udah berantem duluan tuh. Ya kan? Yeah. Yang ini pengen pakai adat ini, pasangannya pengen adat ini. Belum mulai rumah tangganya udah ribet tuh. Ya kan? Udah berantem apa segala macam, udah berdebat. Gimana ke depannya nanti? Gitu loh. Jadi artinya visi dan misi sebelum memulai pernikahan itu, ya, itu harus disamain dulu. Biar enak tahu gitu loh. Tujuannya jadi ini kan karena kan pernikahannya seperti kita bawa perahu nih. Ya kan? Nakodanya si laki-laki ini, ya kan? Perempuannya penumpangnya. Si perempuan ini juga harus nanya dong. Sebagai nakoda, kamu mau bawa saya kemana? Harusnya begitu. Coba kalau tiba-tiba, mau nggak kira-kira tiba-tiba lakinya ngomong, ya saya sih ngikutin ombak aja, kita kemana? Mau nggak kira-kira? Yeah. Mengarungi lautan, ini kita tujuannya mau kemana? Kita naik kapal laut. Udah ngikut aja, pokoknya ikut air aja deh, ikut arus. Gimana kira-kira? Hah? Jangankan si pasangannya itu, walaupun dicinta berat, orang tuanya pun pasti mungkin nggak mau ngasih kan? Benar. Ya kan, nggak mau ngasih. Lu gimana, anak saya mau dibawa ke laut mana, ini mau bawa kemana? Sedangkan aral kehidupan ini kan semuanya kita harus tahu, harus paham kemana. Apalagi perempuan, kalau dalam Islam harus ikut laki-laki. Dan dia harus tahu imamnya ini, prinsip hidupnya seperti apa, visi misinya. Kalau udah sama, silakan jalan. Tapi kalau udah beda, apalagi masalah yang fundamental, kita nggak usah ngomong larangan di dalam Al-Quran deh. Tapi ngomong yang sesimpel itu aja. Belum berjalan aja udah ribet segala macem. Itu gimana nanti ke depannya? Walaupun ya memang namanya pernikahan prosesnya benar memang. Tapi ini hal yang sepertinya tuh kalau dalam apalagi budaya kita ya di timur itu kan keyakinan tuh sesuatu yang sakral banget. Apalagi nanti keluarga ketemu keluarga lagi. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau jalan hubungan kayak gitu, ya mohon maaf, menurut saya sih wasting time sih. Kecuali kalau oke, saya mau pelan-pelan mau ngikut kamu, mau pelajarin kamu. Itu beda cerita ya. Cerita ya, benar-benar. Kalau misalkan contoh dalam Islam aja, yang penting ketika akad nikah, ya dia masuk Islam, harus. Karena syarat sahnya pernikahan dalam Islam kan harus Islam. Gitu. Kalau setelah dia masuk Islam, setelah itu baru satu visi dan misi, udah jalan. Gitu. Tadi kan konteks dia kan pacaran baru nikah, which is ketika pacaran mungkin emang udah tahu nih kapalnya sedang menuju kemana, which is siapa tahu pasangannya, aku mau mempelajari agamamu gitu, masuk Islam, nikah dalam tanda kutip Islam gitu, ya itu baru masuk akal. Nah itu masuk akal. Yang penting tahu nih ada tujuan, daripada ya udah kita jalanin aja. Mungkin usia yang kayak gitu 18, 19, 20, 21, 22 sampai 25 mungkin mau tuh kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah 25 ke atas tahu mahalnya waktu dalam kehidupan manusia, dia akan nge-skip pasti. Waktu tuh mahal, gak bisa dibeli dengan apapun untuk mengulang waktu. Dia pasti begitu. Kalau orang udah paham bahwa waktu tuh mahal, buat rata-rata kita baru paham waktu itu mahal umur 35 ke atas.
baru paham waktu tuh ternyata banyak terbuang sia-sia. Kenapa waktu muda tuh saya hambur-hamburin begadang kayak yang tadi itu saya begadang apa segala macem, kok ternyata sia-sia yang saya lakuin itu ya. Ternyata waktu tuh mahal banget dalam kehidupan dunia ini. Jadi ya kalau daripada terbuang waktu kita ya untuk apa gitu. Ini saran saya aja. Ya. Oke. The worst advice yang pernah Ustadz Jojo terima. Ya itu, hidup tuh seperti ngalirnya seperti air. Itu the worst sih menurut saya tuh, kayak masa hidup berarti artinya suka-suka aja kan. Ya. Itu worst banget sih menurut saya sih. Kayak orang nggak punya prinsip gitu. Orang kalau diajak, berarti kalau diajak buruk ya buruk, diajak baik ya baik. Kayak nggak punya prinsip. Kita ini hidup harus punya prinsip dong. Harus tahu kita ini value kita tuh seberapa, personal branding kita seperti apa. Kita harus tahu. Jangan ngikut arus. Berarti kalau orang satu, kita tinggal di satu tempat yang semuanya berbuat jahat, mencuri, kita ikut mencuri. Kalau misalnya satu kampung kita berbuat baik, kita berbuat baik karena ikut-ikutan. Ya buat apa? Itu worst banget sih, orang hidup kayak air aja sih. Wow. Terima kasih banyak Ustadz Jojo, udah suara Iya. berkelas. Banyak banget yang bisa kita pelajari. Makasih semuanya, sehat terus.